Oke, selamat pagi, salam pariwisata bersama saya Rizky Ramdan. Kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju Pelataran Bromo. Dan tentunya di travel vlog hari ini kita akan mereview secara detail mengenai Pelataran Bromo. Karena Pelataran Bromo itu merupakan salah satu akomodasi atau hotel bintang 5 yang ada di Bromo. Yuk kita ikuti perjalanan saya. Oke, setelah perjalanan 1,5 jam dari Kota Malang, kita sudah berada di Pelataran Bromo. Ini merupakan salah satu hotel yang sangat vintage banget ya, yang ada di Bromo, tepat di daerah Nongko Jajar untuk jalur ke Bromo via Wonokitri. Yuk kita masuk ke dalam. Ini tempat kita di lobi hotel, dan lobi hotelnya sangat terlihat mewah dan megah, menggabungkan nuansa industrial bergabung dengan vintage, dan tentunya Pelataran Bromo ini salah satu hotel yang paling recommended yang ada di sekitar Wonokitri. Kita review ke dalam. Berpadukan dengan nuansa yang cukup dingin dan berkabut di Pelataran Bromo ini, dan di tempat lunch dari cafe ini cukup estetik, dan kita lihat setiap sudutnya menggabungkan model vintage dan industrial, dan tercermin dari penggunaan kabel ya, penataan kabelnya menggunakan pipa, dan kita lihat di setiap sudutnya sangat estetik, menggunakan gaya-gaya ala-ala Eropa, furnitur ala-ala Eropa, dan setiap sudutnya dari ruangan yang ada di lunch atau di cafe Bromo yang ada di Pelataran ini sangat estetik. Fasilitas biliar juga tersedia di Pelataran Bromo ini. Kita lihat nih nuansa kabut masuk ke dalam ruangan, menjadikan tempat di sini sangat estetik. Oke, kita kali ini berada di lantai 3 dari Pelataran Bromo, dan ini merupakan salah satu kegiatan sales mission yang diadakan oleh NTT DMC, dan tentunya mempromosikan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan destinasi yaitu Labuan Bajo yang menjadi destinasi paling populer. Dan kita lihat ini nuansa kita. Jadi disambut oleh Pelataran Bromo secara langsung. Dan ini merupakan tempat kita untuk ngopi Bromo, itu berada di lantai 3 ini. Nah, ini hidangan yang ada di Bromo, mulai dari ayam Dharmawangsa, gurami kremes, dendeng botokok, dan juga semacam pakcoy itu juga ada. Otentik ya, dendeng botokok, gurami kremes, ayam Dharmawangsa. Dan ya, ini makanan otentik yang ada di Pelataran. Buat rekan-rekan kalau ingin Pelataran, khususnya daerah Wonokitri, ini merupakan salah satu tempat atau hotel penginapan yang saya rekomendasikan karena memiliki cita rasa atau perbedaan yang sangat berbeda dengan beberapa hotel yang ada di sekitar Bromo. Dan ini dendeng botokoknya terlihat seperti kerupuk. Dan nanti kita coba seperti apa makanan yang ada di Pelataran. Wedang Bromo ini tepatnya seperti wedang jahe. Dengan brown sugar, rasanya sangat enak. Dan kita coba. Ini ada dendeng, ayam, dan ini signature-nya dari Pelataran Bromo. Jadi dendeng batokoknya enak. Dia ada rasa-rasa sedikit spicy-nya. Yang kita pilih yaitu ayam. Seperti chicken katsu tapi rasanya agak berbeda ya. Dan kita tadi coba pokcoynya juga.
Overall dari ayam, dendeng, dan ada dari ikan juga. 1-10 kita beli nilai 9. Sangat sempurna. Cita rasa Nusantara yang cukup kuat berpadukan dengan dinginnya Bromo. Dan ini salah satu hotel yang memang saya rekomendasikan buat rekan-rekan untuk nginep di sekitar Bromo. Ini tadi asam iga. Ada melinjo dan juga iganya. Rasa asamnya kuat dan rempahnya juga kuat. Ada potongan wortel, kentang, dan juga potongan iga menjadi satu. Rasanya memang sangat enak. Jadi dengan dinginnya Bromo kita makan sop asam iga ini sangat melengkapi perjalanan kita menuju ke Bromo. Oke, kali ini kita akan room tour di sekitar pelataran Bromo. Tentunya ada deluxe room dan ada family. Dan yang menjadi daya tarik di sini memang yaitu nuansa Bromonya. Nuansa di ketinggian 1800 mdpl kita nginap di pelataran Bromo ini menjadi sesuatu yang tentunya menarik untuk kita kunjungi. Kita berada di rooftop dari pelataran dan di belakang kita terdapat beberapa villa dan tentunya villa di sini cukup estetik dan juga dengan nuansa berkabut. Yuk kita lihat. Kita lihat ini salah satu villa yang disawingkan kepada kami dan tentunya terdapat private pool tepat di atas, dan dari private pool ini kita lihat pemandangan ketika pagi hari kita bisa melihat sunrise tepat di ujung sana. Dan villa ini kapasitas untuk 10 orang. Sebelah kanan merupakan kolam renang dengan kedalaman 1,3. Dan ini untuk ruangan kita. Villa apa ini namanya, Mas? Fonderso. Jadi dengan model tipikal vintage bergabungan dengan model industrial, menjadikan villa yang ada di pelataran ini menjadi villa yang menurut saya sangat wajib Anda kunjungi ketika liburan. Yuk kita lihat ke dalam. Ini kondisi living room bergabung dengan kitchen dengan konsep open space. Dan kita lihat di dalam sini terdapat satu master bedroom, dan dari master bedroom itu bisa kita lihat beberapa fasilitas yang ada di dalam. Yuk kita lihat. Oke, kita lihat di sini terdapat satu master bedroom. Master bedroomnya ini sangat luas dengan kasur ukuran king size dan terdapat beberapa fasilitas seperti halnya kamar mandi, dan kita lihat kamar mandi ini juga cukup luas yang ada di sini. Oke, kita lihat ini nuansa dari kamar mandi, dan kamar mandinya ini terdapat satu bathtub dan terdapat kamar mandi di dalam. Antara WC, kita lihat antara WC dan toiletnya juga terpisah. Dan ini untuk kita bilas mandi ada di sini. Dan satu ini untuk make up, dan terdapat ini wardrobe dan lain sebagainya. Oke, di Founder Suite kita lihat ke lantai 2. Lantai 2 ini seperti halnya model mezanin ada di atas. Villa ini terasa feel-nya seperti halnya di Eropa. Dan kita lihat di sini ada satu tambahan bedroom, satu bedroom dengan ukuran sekitar queen size berada di sebelah sini. Terdapat penghangat dan juga amenities juga sangat lengkap, terdapat handuk dan juga untuk baju juga, untuk baju basah. Di Founder Suite ini terdapat 3 twin bedroom yang ada di sini dengan ukuran 140 dan juga amenities juga sangat lengkap. Dan kita lihat terdapat satu ruangan untuk kegiatan chill ya yang ada di Villa Founder Suite dari pelataran ini. Dan masih ada satu lantai lagi ternyata di lantai ketiga, dan di lantai ketiga itu saya rasa juga kamar. Tapi kita lihat
Tapi kita lihat untuk kamar mandi yang ada di lantai 2 ini lebih terlihat simpel karena toilet ada di sebelah kiri, ukuran tidak terlalu besar dan ada wastafel, dan tentunya tempat untuk mandi tepat berada di sini. Ini salah satu ruangan untuk tambahan 3 bedroom dengan kamar mandi juga ada di atas, dan untuk pelengkap ya. Kita lihat 1, 2, 3 kasur ada di sini. Kita lihat juga secara pencahayaannya juga. Dan nuansa dari villa ini seperti halnya di Eropa ya. Seperti halnya di negara-negara Swiss. Dan kita coba nyalakan. Nuansa ambient light-nya juga cukup bagus. Tapi saya rasa kamar ini digunakan untuk malam aja ketika rekan-rekan sudah ngantuk tidur di sini. Ini ke unit mana lagi? Oke, kita lihat masih dapat beberapa villa. Dan tentunya ada salah satu villa juga paling enggak kurang lebih desainnya sama ya di pelataran ini ya. Dengan harga satu malamnya ya di 20-30 jutaan. Oke, kita lihat yang model yang lain dari villa ini. Ini model tipe deluxe ya Mas ya. Dan kita lihat ini nuansa dari living roomnya dengan model vintage-nya yang khas dari pelataran. Ini udah terasa seperti halnya kalau kita nginep di Swiss, Austria, sekitar daerah Interlaken, Lautenbrunnen, Austria kita ke Salzburg, kurang lebih bangunannya seperti ini. Dan kita lihat ini terdapat satu balkoni, di mana balkoni ini langsung memberikan pemandangan, yaitu pemandangan sunrise ketika kita bangun pagi hari akan terlihat di ujung sana. Dan tentunya pelataran ini cukup dekat dengan Bromo karena ke Wonogiri hanya sekitar 30-40 menit baru kita nanti ke Peranjakan Sunrise sekitar 1 jam menggunakan jeep. Oke, kita lihat ini salah satu deluxe family, di mana yang membedakan di sini terdapat bunk bednya. Jadi ini bisa dihuni hingga total 3 ya, 3 atau 4 orang kalau anak-anak masih oke. Dan kita lihat bunk bednya seperti ini, dan terdapat televisi, amenities dan seluruh perlengkapan lainnya juga sangat lengkap. Dan kita lihat juga salah satu menjadi daya tarik sini yaitu balkoninya pun juga memberikan pemandangan yang cukup estetik ketika nanti kita melihat sunrise di pagi hari. Dan tentunya harga dari kamar dari deluxe family ini harganya sekitar 3,5 juta. Mungkin ketika peak season ya di 4 ya, kalau pengen murah nanti bisa booking di travel kami. Nah, ini salah satu kamar mandi dari deluxe family, di mana amenities-nya juga sangat lengkap dan nuansa vintage-nya sangat kental ya, karena menggunakan lampu bohlam berpadukan dengan nuansa kayu dan warna monokrom. Nah, ini salah satu kamar kita yang berjudul Deluxe King Only, yang membedakan hanya kasurnya aja menggunakan kasur ukuran 180 atau 200 ini ya. Ini sekitar 200 dan terdapat televisi juga. Dan memang setiap ruangannya ini cocok untuk liburan keluarga besar ya, untuk di pelataran ini. Karena memang setiap ruangannya ini juga terconnecting cukup lengkap. Dan semua amenities, semua fasilitas sudah disediakan, dan hanya yang membedakan dengan tadi Deluxe King Family hanya pada bunk bednya saja. Ini salah satu common room seperti halnya di Deluxe King Family. Semua fasilitas lengkap, mulai dari ini bisa digunakan untuk meja makan, televisi, dan beberapa tempat ruangan ini untuk chill ya sambil kita nonton televisi. Dan tentunya yang menjadi perbedaan di sini yaitu view-nya tadi. Kalau tadi dari lantai atas, sekarang dari lantai bawah. Dan view dari Wonogiri atau daerah sekitaran Bromo ini terlihat sangat jelas.
Ini ketika sunset, matahari juga jatuh turun dari sebelah barat, dan tentunya kita lihat daerah sini merupakan daerah pertanian yang terkenal dengan kentang, wortel, dan lain sebagainya. Model satu villa dari pelatarannya ada namanya Deluxe Attic, yang membedakan hanya di balkoninya lebih atas, dan tentunya di Deluxe Attic ini di kamar teratas terdapat garden. Ini bisa digunakan untuk kegiatan chill, nongkrong sambil kita lihat pemandangan bertuliskan pelataran di sebelah sana. Ini merupakan ruangan di mana nuansa dari Deluxe Attic, di mana terdapat meja makan, living room yang menjadi satu, dan tentunya kamar yang cukup luas ya. Deluxe Attic itu membedakan hanya pada ketinggian lantainya. Ini berada di lantai 3 dengan pemandangan yang jauh lebih bagus. Oke, di Deluxe Attic ini terdapat kasur ukuran 140, dan nuansanya tepat dia berada di dekat rooftop ya, atau di atas atap. Dan dengan model vintage-nya sama, terdapat amenities, kulkas, dan juga kamar mandi. Ini kamar mandinya, kita lihat terdapat kamar mandi dalam. Kita lihat, nah, kamar mandi dalamnya pun sangat estetik ya, sama halnya seperti di lantai-lantai yang lain. Ini kayak terdapat satu ruangan, yaitu ini merupakan make up room, dan kita lihat di sini. Ini kita lihat ruangan living roomnya tadi jadi lebih datar, dan kita lihat memang pemandangan atau nuansa interior yang ada di sini sangat-sangat cantik. Nanti akan kita spill di Instagram kita. Oke, kita lihat di sini dapat boardroom, ini buat ruangan meeting, dan ruangan meeting ini sangat cakep ya. Dan kita lihat mulai papan tulis dan lain sebagainya juga tersedia. Dan ini salah satu ruangan untuk kita ngecil ya. Dan nuansanya memang di main buildingnya ini sangat nyaman. Dan di sini beberapa koleksi yang lain yang menggambarkan dari pelataran Bromo Vintage ini sangat lengkap. Nah, di sini pun salah satu tempat yang menurut saya cozy ya, karena kita bisa langsung pesan kopi sambil menikmati nuansa malam di pelataran. Ya, jadi Pramitari Lounge, ini lebih tepatnya lunch ya, sedikit saya koreksi. Ini merupakan ruangan transit sebelum kita nanti menuju kamar suite yang ada di pelataran. Oke, kita berada di President Suite. Ini konsepnya juga sangat bagus ya, karena memang penataan ruangnya, ambient light-nya juga sangat keren. Terus kita lihat terdapat satu kamar dengan langsung televisi, dan juga terdapat living room, dan juga untuk meja kerja atau desk. Dan President Suite ini lumayan mahal ya, di pelataran harga sekitar 10, tapi memang nuansanya setiap sudutnya sangat estetik. Dan tepat di sana juga terdapat balkoni, dan balkoni juga memberikan pemandangan ketika pagi hari. Dan kasurnya ini merupakan kasur king size, dan yang menjadi keren dari ini adalah nuansanya memang di Bromo dengan nuansa shadow kabutnya. Yang menjadi ciri khas dari President Suite ya, juga terdapat bedroom, dan kamar mandinya pun wastafel juga terlihat sangat luxe, berpadukan dengan gaya vintage-nya khas pelataran. Dapat kamar mandi dan seluas ini ya untuk kamar mandinya. Oke, kali ini kita berada di kamar suite. Kalau tadi Presiden, ini model suite dengan luas sekitar 60 meter persegi, dan nuansa kamarnya sangat lengkap. Terdapat desk juga untuk kita bekerja, dan nuansa lux dari pelataran ini tetap ya menjadi idaman buat kita kalau menginap di pelataran dimanapun. Dan pelataran Bromo ini memang nuansanya seperti halnya bangunan-bangunan Eropa. Dan kita lihat suite ini sekitar 8 sampai 10 jutaan lah untuk per malamnya. Oke, kita lihat ini nuansa dari pelataran Bromo dengan kamar suite, dan kamar mandinya pun sangat luas, terdapat bathtub,
nuansa luxe dari kamar suite ini bisa kita rasakan ya, dari amenities-nya, dari rasa, dari aromanya pun sangat luxury. Oke, sekian untuk review kita di Pelataran Bromo. Ini review lengkap dari kita, dan tentunya dapat penawaran menarik lainnya di indonesiaholiday.co.id. Dan tentunya jangan lupa subscribe dan juga follow TikTok ataupun Instagram saya di Rizky Ramdan 992. Terima kasih, salam pariwisata.